Intel, sebuah perusahaan yang kalian mungkin tahu dari prosesor komputernya, adalah perusahaan multinasional chip semikonduktor terbesar di dunia. Intel merupakan perusahaan yang terkenal dalam bidang inovasi dan teknologinya, membuat dia market leader di chip komputer dan ranking 12 di Most Valuable Brand 2020 by Forbes. Chip Intel adalah salah satu perangkat paling kompleks yang ada. Oleh karena itu, manufaktur Intel mempunyai teknologi yang canggih dan dia mempunyai 6 lokasi fabrikasi wafer dan 4 lokasi manufaktur uji perakitan di seluruh dunia. Intel sekarang sedang mengalami transisi dari bisnis PC-centric, yaitu menjual produk PC seperti prosesor, menjadi data-centric seperti 5G network, artificial intelligence, dan lain-lain. Kita lihat, Intel tuh benar-benar melakukannya karena di 2021, revenue-nya 51% datang dari produk PC-centric dan 49% dari data-centric. Untuk modeling requirement-nya, kita akan menggunakan jenis rasionale, yaitu dengan menggunakan bisnis model Canvas. Pertama, kita masuk ke key partners, yaitu ada Microsoft, VMware, SAP, Lenovo, Cisco, SAS, Red Hat, Cloudera, Dell EMC, dan Citrix. Setelah itu, kita akan masuk key activities, di mana ada research and development, designing, developing, and manufacturing, dan marketing and advertising. Tiga, kita akan masuk key resource, di mana ada research and development team, manufacturing team, dan sales and marketing team. Value proposition yang Intel punya yaitu ada One Intel, berarti dia memvalue besar timnya karena percaya dengan tim sukses. Kedua, ada customer first, yaitu mendengarkan, mempelajari, dan mengantisipasi kebutuhan pelanggan dan mendelivernya. Ketiga, ada fearless innovation, di mana dia mengambil resiko bersama, belajar, dan berputar cepat dari kesalahan untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, dan lebih pintar. Ada reserve different, di mana dia memprioritaskan fokus dan mengeksekusi dengan sempurna dengan urgensi. Ada 5, inclusion, di mana dia menghargai dan merangkul diversity. Keenam, ada quality, di mana dia menetapkan dan mencapai standar kualitas dan keamanan yang tinggi. Dan 7, integrity, di mana dia jujur dan transparan dan bertindak dengan integritas tanpa kompromi. Setelah itu, dia ada customer relationship, yaitu self-service dan communities. Setelah itu ada channels, di mana dia ada Intel Channel and Partner Channels. Setelah itu ada Customer Segment, di mana satu ada OM atau Original Equipment Manufacturing, kedua ada ODM atau Original Design Manufacture, ketiga ada Other Manufacture, dan yang terakhir ada PC and Network Individual Users. Cost structure-nya terdiri dari fixed cost and variable cost, di mana fixed cost ada R&D, Marketing and Administration, and Maintenance and Management. Variable cost-nya terdiri dari Raw Material and Labor cost. Setelah itu ada revenue stream, di mana dia ada data-centric business yang terdiri dari 5G network, Ice Lake server, Move-it acquisition, NAND memory business, XPU era, dan 7mm based CPU products. Dan PC-centric business dari Intel Processor dan Intel Evo. Intel mempunyai bisnis model vertical integration yang artinya mendesain, mendevelop, dan manufaktur produknya sendiri. Dengan itu, Intel menjamin perusahaannya di posisi atas di next generation processor teknologis serta memberi mereka competitive advantage. Selain itu, Intel sekarang di tengah mengubah dari PC-centric company menjadi data-centric company. Data-centric business menerapkan produk seperti 5G network infrastructure, Ice Lake server processors, Move-it acquisition, NAND memory, XPU era, dan 7mm based CPU products. Sedangkan PC-centric menawarkan Intel Core processors dan Intel Evo platforms. Transisi ini terlihat di kolom dan pie chart-nya. Terlihat di kolom revenue 2019 dan 2020 tidak datang dari PC-centric produk saja, tetapi hampir setengahnya datang dari data-centric. Bahkan di 2020, 49% revenue-nya datang dari data-centric business, sisanya PC-centric. Sekarang kita masuk ke analisis internal dengan menggunakan SWOT analysis. Pertama, ayo kita lihat strength-nya. Strength-nya, dia mempunyai presence yang kuat di microprocessor industri. Setelah itu, dia terus fokus di excellence dan efisiensi operasional. Ketiga, dia menawarkan portofolio produk yang luas, seperti tadi sudah disebutkan data-centric dan PC-centric business. Keempat, research and development yang sangat tinggi, sehingga Intel sangat well prepared. Weakness-nya, dia belum bisa masuki pasar smartphone, dan revenue-nya masih mayoritas dari Intel Processor. Opportunities-nya, dia dapat masuki pasar chip HP dan tab, dan memperluas portofolionya dengan mengakuisisi perusahaan kecil lainnya. Threat-nya, sekarang itu kompetisi lagi meningkat seperti Samsung dan Apple mulai memasuki pasar chip. Selain itu, AMD juga mulai membuat chip yang setara kuatnya. Kedua,
harga yang bersaing, di mana di 2021 AMD membuat chip yang lebih murah dengan kekuatan yang relatif sama. Dan yang terakhir, tidak ada progres dalam smartphone dan tablet chip, yang dimana sekarang sudah mulai pekerjaan dilakukan di HP dan tablet. Setelah analisis internal, kita akan melakukan analisis eksternal dengan menggunakan quarter 5 forces. Pertama, ada threat of new entrants. Threat of new entrants Intel adalah low karena hambatan masuk pasar yang kuat, dan untuk bikin microprocessor chip diperlukan R&D yang mahal, designing yang kompleks, dan budget yang mahal. Selain itu, perusahaan yang sudah ada di industri ini sudah mempunyai nama dan kepercayaan dari konsumen, sehingga banyak perusahaan sudah mempunyai market share yang besar. Setelah itu ada threat of substitute. Intel adalah market leader di industri microprocessor dan dapat dibilang sudah mempunyai customer loyalty. Selain itu, faktor high switching cost juga harusnya membuat threat of substitute juga low. Namun, dikarenakan sekarang perusahaan lain sudah mulai berhasil bikin chip yang setara kuatnya dengan harga yang lebih murah, seperti AMD yang mengalahkan Intel di 2021, membuat threat of substitutes menjadi moderate. Setelah itu ada bargaining power of supplier. Intel mempunyai akses yang mudah ke raw material yang dibutuhkan untuk proses manufakturnya. Size perusahaan Intel juga membuat supplier mempunyai little to minimum bargaining of power. Setelah itu kita akan masuk ke bargaining power of customer. High switching cost, dikitnya perusahaan yang bersaing, dan Intel sebagai market leader harusnya membuat bargaining power of customer low. Namun, dikarenakan beberapa perusahaan dapat melakukan produk yang sama, if not better, membuat sejumlah customer walaupun dengan faktor di atas tetap pindah ke perusahaan itu. Seperti yang tadi sudah disebutkan, kasus ini terlihat di 2021 di mana AMD mengalahkan Intel di penjualan microprocessor. Jadi, bargaining power of customer adalah moderate. Dan yang terakhir kita akan masuk ke competitive rivalry. Walau perusahaan di industri ini sedikit, setiap perusahaan berlomba untuk berinovasi dan menciptakan teknologi yang baru untuk bikin produk yang better and powerful in every way. Jadi, competitive rivalry Intel adalah high. Sekarang kita akan masuki supply chain dari Intel. Intel supply chain strategi mempunyai 3 prinsip, yaitu 1. End-to-end visibility, yang dimana mendukung real-time analytics, real-time data, dan real-time processing. Kedua, ada responsiveness, yang dimana mengidentifikasi area resiko, menunjukkan akar penyebab masalah, dan melakukan analisis what if untuk mengevaluasi solusi alternatif. Dan yang terakhir, ada simplification, yang dimana merancang ulang fondasi data untuk menggabungkan semua elemen data dan metrik rantai pasokan menjadi satu versi kebenaran. Intel menerapkan 3 prinsip ini dengan mengembangkan IDP atau Integrated Data Platform. IDP menggabungkan SAP HANA dan Cloudera Distribution of Hadoop. SAP HANA ini mendukung data untuk semua kemampuan supply chain utama seperti manufaktur inti, manajemen pesanan, permintaan pasokan, perencanaan pasokan, data keuangan, sistem analitik, pelacakan inventaris dinamis, pergudangan, manajemen keamanan pemasok, dan fungsi pemanfaatan kapasitas. Sedangkan Cloudera yaitu menyimpan dan memproses banyak jenis data terstruktur dan tidak terstruktur seperti input dari sensor Internet of Things atau IoT dan aliran media sosial. Jadi, kombinasi kemampuan dalam memori SAP HANA dan kemampuan data besar Hadoop menciptakan supply chain sense and response secara real time. Dengan IDP, dia itu memungkinkan ahli supply chain Intel untuk bertanya apa yang dapat saya lakukan sekarang yang sebelumnya tidak dapat saya lakukan, dan untuk mengeksplorasi seni dari kemungkinan. Tidak dapat dipungkiri lagi, Intel merupakan perusahaan yang sangat inovatif. Bahkan walaupun dari dulu fokusnya dia prosesor komputer, sekarang dia berani untuk transisi ke data-centric produk. Namun, berdasarkan analisis, Intel itu masih mempunyai kelemahan dan ancaman dari internal maupun eksternal. Untuk itu, saya merekomendasikan 1. Segera masuk pasar microprocessor HP dan tab. Hal ini dikarenakan HP dan tab sekarang makin canggih dan sudah mulai bisa melakukan apa yang PC dan laptop bisa lakukan. Jadi, Intel harus masuk pasar microprocessor HP dan tab dengan menghadirkan prosesor yang lebih kuat dari prosesor terkuat sekarang, yaitu punya Apple. Kedua, mengembangkan cheaper but better chips. Dengan kejadian di 2021, di mana AMD menguasai sel CPU, Intel harus mengembangkan chip yang lebih better, tapi at the same time juga lebih murah dari pesaing agar membuat customer tidak ada keraguan untuk memilih Intel. Hal ini dapat membuat Intel the undisputed GOAT company in microprocessor.